Tapi kita kalau bicara secara mental health secara ahli ya, bakal ini akarnya penyebabnya salah diagnosa. Nah, ya betul. Nah kalau udah begini tuh bahaya gimana gitu? Ya. Kita semua itu ada potensi sih mengalami gangguan mental. Tapi kenapa kok tidak semua orang mengalami gangguan mental? Siang ini saya mengundang seorang expert di bagian kesehatan jiwa. Oke, mari kita mulai podcast siang hari ini. Dok, saya mau bertanya nih, Dok. Ya. Kan mental health menurut kacamata orang awam beda nih sama mental health menurut umum ya. Menurut apa ahli ya. Menurut ahli. Nah, kalau di kacamata orang awam kan biasanya kan kayak wah, gua kena mental. Ya. Memang sesimpel itu, Dok. Apakah orang biasanya salah mendiagnosa itu juga berbahaya? Gitu ya, bisa. Tanggapan dokter gimana, Dok? Jadi mungkin saya akan membahas sebagai orang awam dulu ya. Jadi orang awam itu akan menilai mental health itu kalau dia merasa nyaman. Artinya dia nyaman di tempat tertentu lah. Misalnya di pekerjaan atau di keluarga, dan selama dia bisa berpikir, bisa bertindak, tidak emosional dan mampu mengatasi konflik, dia menganggap dirinya aman, dirinya sehat ya. Padahal itu mungkin bisa saja persepsinya keliru karena kan itu kacamata orang awam. Tapi kita kalau bicara secara mental health secara ahli ya, itu ada pembagian yang menurut WHO itu ada 4 dasar yang harus kita pahami. Jadi orang dengan atau individu dengan mental health yang bagus itu, satu, dia harus mampu mengerti akan kekurangan dan kelebihan. Itu satu ya. Yang kedua, dia harus punya potensi. Potensinya apa? Ya di dalam pekerjaan atau di mana ada potensi. Ketiga, berproduktivitas. Ya. Yang keempat, itu yang paling mendasar adalah dia mampu mengatasi setiap konflik yang ada. Itu dari WHO itu dasar. Jadi kalau dia empat-empatnya tercapai, dikatakan dalam situasi mental health yang bagus. Tapi berbeda kacamata dengan seorang ahli kejiwaan. Ya. Panjang nih jadi ya. Jadi mental health itu istilahnya terbagi menjadi 2 bagian kelompok besar. Ya, satu mental health atau gangguan mental atau gangguan kejiwaan hanya berdasarkan masalah kejiwaan. Jadi orang dengan masalah kejiwaan. Di bagian lainnya adalah orang dengan gangguan kejiwaan. Itu bedanya jelas terbagi menjadi 2 itu. Jadi mungkin kita akan membahas yang mental health itu ya, orang dengan masalah kejiwaan ya. Orang dengan masalah kejiwaan itu akan terlihat ya, biasanya sekelilingnya yang akan menilai. Mungkin dia merasa cemas, merasa takut, merasa rendah diri ya, atau tidak percaya diri, atau merasa bersalah, atau tidak mau keluar rumah ya, merasa tidak meyakini dirinya sendiri. Itu biasanya dia tidak mampu untuk komunikasi atau interaksi. Jadi adanya gangguan interaksi dengan sekelilingnya. Itu orang dengan masalah kejiwaan. Nah, itu memang kita harus melakukan koreksi gitu. Tapi beda orang dengan gangguan kejiwaan ya, atau yang disebut ODGJ. Itu biasanya jelas dia pasti tidak mampu berpikir secara realistis. Kalau orang ODGJ itu tidak mampu berpikir, artinya dia ada gangguan persepsi, tahu ya persepsi ya, penilaian. Terus dia ada gangguan dilusi. Dilusi itu keyakinan yang salah yang dia pertahankan. Itu bedanya di situ. Tapi kan orang-orang ini suka menilai ini kedua masalah ini, entah itu
yang gangguan jiwa atau masalah jiwa. Tadi seperti dokter bicarakan ternyata berbeda ya. Tapi kebanyakan orang ini anggap ini sama dan pada takut nih mau datang ke psikiater, takut nih mau datang ke psikolog. Kan paling nggak salah satu untuk deteksi sebenarnya ada apa sih. Itu tanggapan dokter gimana? Ini sebenarnya agak lucu. Memang yang terjadi itu memang orang itu kayak tabu untuk datang ke psikiater ya, karena mereka taunya kalau datang ke psikiater itu pasti orang gila gitu ya, padahal salah. Psikiater itu orang datang ke psikiater itu bisa untuk konsultasi bagaimana dalam pekerjaannya, bagaimana cara komunikasi dengan orang, bagaimana bisa berproduktivitas. Nah, tapi itu tidak terjadi. Jadi orang kalau sudah masuk di tulisannya poli jiwa atau psikiater, wah dia pasti aduh aku gila deh. Aduh, kalau enggak ya dia datangnya misalnya orang Semarang datangnya di Jakarta supaya teman-temannya pada nggak tahu. Ya, itu sebetulnya kekeliruan yang mendasar. Ya kita sih memahami ya, karena itu tidak semua, artinya gini, level yang kayak gitu tuh tidak dilevelkan rendah apa orang miskin, orang kaya, orang sana. Hampir semua kelompok itu merasa tabu untuk ke dokter jiwa gitu. Ya karena itu dia takut di judgement, oh ya di orang gila ini. Mungkin dia merasa digangguan nih. Mana bisa dia lihat internet. Nah itu. Ini akarnya penyebabnya salah diagnosa. Betul. Nah kalau udah begini tuh bahaya gimana gitu? Itu yang sering terjadi pada pasien-pasien saya. Jadi begini. Memang saya rasa akhir-akhir ini di tahun-tahun pandemi ini memang banyak remaja yang bermasalah ya. Remaja bermasalah datang di antar orang tua atau dia datang sendiri atau memang dia sudah bermasalah lama dan baru sekarang dia merasakan. Kenapa mereka umumnya saya katakan datang terlambat? Karena apa yang dia rasakan dia membaca di internet ya. Apa yang dirasakan dia dibaca. Kemudian di internet tuh tentu kan ada ada kelanjutannya, misalnya orang dengan seperti ini nanti akan seperti ini, orang seperti ini. Jadi dia semakin membaca dia akan semakin ketakutan dan dia akan mendiagnosa dirinya sendiri. Padahal dengan membaca internet harusnya sesuai dengan latar belakangnya ya, sesuai dengan ilmu yang dia punya. Tapi kenyataannya tidak. Yang dia baca ya dia telan mentah-mentah, kemudian apa yang dia terima berkembang menjadi keluhan. Jadi akhirnya datangnya ya terlambat gitu. Biasanya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau faktor-faktornya tuh apa aja sih yang menyebabkan nih orang-orang ini mengalami suatu gangguan mental ya. Jadi gangguan mental itu kan terjadi sebetulnya gini, kita semua itu ada potensi sih mengalami gangguan mental. Tapi kenapa kok tidak semua orang mengalami gangguan mental? Karena ada 3 faktor yang harus kita tahu, bahwa faktor pertama adalah biologis. Ya, biologis itu mengenai jadi kalau orang awam bilang neurotransmitter yang ada di otak kita. Itu kan dia harus seimbang supaya bisa membutuhkan kognitif kita berjalan dengan baik ya. Atau faktor keturunan. Faktor keturunan itu namanya genetik ya. Mungkin kita diasuh oleh orang depresi atau orang cemas, orang gangguan psikotik atau sekelilingnya ya. Kemudian faktor yang kedua itu adalah psikososial dan faktor keluarga ya. Maksudnya psikososial, misalnya kita kehilangan orang yang dicintai, kita mengalami trauma ya, misalnya diperkosa lah atau dibully temannya ya, atau memang orangnya itu pendiam sehingga tidak mudah bergaul ya. Faktor keluarga mungkin dari orang tua yang tidak harmonis, ada KDRT dia melihat, atau orang tuanya pilih kasih, sehingga tidak ada kekuatan mental yang dipupuk di dalam keluarga itu. Jadi ada
3 faktor utama yang menyebabkan. Berarti kalau yang saya tangkap dari 3 faktor utama ini yang bagian paling menentu nih dalam keluarga itu sendiri. Oh ya, itu paling mendasar itu di dalam faktor lingkungan keluarga. Cuman kan mohon maaf sebelumnya saya juga mohon maaf pemirsa sebelumnya. Tapi kan gini Dok, banyak nih orang tua nggak merasa gitu kalau mereka kadang itu salah satu penyebab. Iya. Ya. Malah menyalahkan ke anak. Kamu temenan sama siapa? Ternyata di sekolah anaknya nggak punya teman. Karena dia takut. Karena justru karena di rumah biasanya dicacar ditekan. Lewat di luar jadi takut. Itulah kehidupan ya. Memang kita tidak bisa menyalahkan orang tua ya. Hampir semua orang tua itu berkeyakinan bahwa saya dulu udah pernah kecil nih, saya dulu pernah muda nih, jadi apa yang saya lakukan itu benar. Jadi kamu harus mendengar dong omongan saya, harus mematuhi karena kan saya udah pernah kecil. Ya, jadi beranggapan bahwa orang tua itu selalu benar dan apa yang diomongkan harus diturutin. Ya, satu itu. Kedua, tidak semua anak itu mengalami gangguan mental health karena orang tua yang seperti itu. Karena anak itu mempunyai mental yang berbeda-beda. Ada yang memang dasarnya dia memang introvert, ada yang memang dia dasarnya ekstrovert, ada yang acuh tak acuh. Jadi memang mungkin dalam satu keluarga mungkin ada yang bisa seperti itu, atau kadang ada yang cuek, yang tidak bermasalah gitu. Nah, kita move on aja dari subjek keluarga. Kita mulai masuk ke lingkungan generasi. Ini yang agak panas ini kan saya juga sebagian dari generasi Z. Itu tuh selalu dianggap kayak gini. Enggak selalu sih, mungkin ada. Kalau Gen Z itu cenderung lebih banyak kena isu mental tertekan ya. Iya, dibandingkan generasi yang lainnya. Nah, kalau keberadaan sosial media sama perkembangan teknologi itu akar masalahnya bukan sih Dok? Atau ada sebenarnya emang karena balik lagi 3 faktor utama tersebut. Sebetulnya faktor utama itu yang 3 tadi itu, genetik, psiko, sama sosial atau lingkungan. Itu faktor utama penyebab ya. Tetapi kalau di tempat kita di jiwa itu kita memberikan keterangan bahwa kita itu tidak illness tapi disorder. Gangguan. Kalau illness itu kan sakit ya. Tapi kalau di jiwa itu tidak ada kata-kata illness, adanya disorder. Jadi gangguan mental namanya, gangguan mental ya. Kalau kita lihat generasi Z itu berarti antara tahun berapa sampai tahun apa ya? 98 sampai 2010-an ya. Dikatakan memang generasi tersebut itu ada penelitian tertentu yang mengatakan memang generasi itu tertekan ya. Tertekan karena perubahan globalisasi kan. Kesininya semua menggunakan metode digital. Akhirnya mengatakan kalau generasi Z itu generasi net atau internet ya, kalau nggak salah ya. Nah, di mana mereka dipacu untuk dewasa dengan internet. Ya dia dewasa, tetapi sebetulnya pengetahuan dia, apa yang dia lihat saat itu mungkin ada faktor-faktor yang dia sebetulnya belum waktunya untuk melihat. Contohnya yang sering saya dapatkan pasien-pasien itu dengan menggunakan digital, itu dia melihat pornografi. Kemudian pornografi itu terdiri dari paling yang marak sekarang tuh ya LGBT ya. Akhirnya dia merasa penasaran, atau enggak dia menjadi kecanduan adiksi atau kecanduan pada game misalnya, game online. Kemudian sekolah sekarang juga menunjangkan online ya, jadi tambah susah kan? Iya, dengan online itu tentu komunikasi dengan orang tua jadi jarang.
bahkan mungkin tidak pernah kan, mereka udah capek ya dengan online. Nah itu kemudian dia merasa seperti jadi tertutup, males, emosi. Nah makanya merubah kondisi iya ya yang tadinya kita gotong royong kayak individual. Jadi mereka merasa mandiri nih, aku udah bisa apa-apa nih. Padahal dengan kemandirian dia itu menyebabkan dia menjadi egois. Ya biasanya itu egois. Kalau udah egois ya dia maunya apa nggak diturutin, jadi cepat marah dan lain sebagainya gitu. Kalau apa namanya boleh diceritain dok kasus yang paling menarik nih dok dari apa namanya selama dokter praktek. Apa ya? Maksudnya kan ini kan juga sebagai sebatas pengetahuan aja teman-teman di rumah, teman-teman nonton di rumah gitu kan. Kita bahas orangnya. Sebetulnya bagi saya menarik semua ya, dan itu tantangan bagi saya untuk membantu mereka. Jadi kayak saya kasih kebanyakan aja ya. Kebanyakan memang ini saya juga baru menyadari bahwa pandemi ini banyak anak-anak yang datang ke psikiater. Mungkin psikiater lain juga merasa kali ya. Dan dia keluhannya hampir semua sama. Ya, dia terjebak oleh kebosanan pakai online ya. Kemudian dari online dia kejebak misalnya judi online. Dari online itu dia sampai ke pornografi ya. Kemudian apa yang dikeluhkan orang tuanya kepada kita, ya mudah marah, tidurnya malam-malam, tidak ada komunikasinya, dan dia menjadi cuek, bahkan ada yang sempat tidak mau sekolah gitu. Nah, tentunya sebagai psikiater berkewajiban untuk membantu ya. Membantunya ya tidak kepada anaknya saja, tapi juga kepada orang tuanya ya. Karena bagaimanapun juga di dalam rumah itu harus kuat fondasinya ya. Anggap aja di dalam rumah 25% lah fondasi yang terbentuk. Di luar sana berarti ada 75% yang bisa memengaruhi si anak tersebut. Kalau di dalam rumah itu si anak bisa diberikan fondasi yang kuat, misalnya kamu kalau berteman itu seperti ini loh contohnya. Jadi orang tua bersikap menjadi temannya, bersikap menjadi sahabatnya, bersikap usianya sama. Itu salah satu proses bagaimana anak itu supaya bisa dewasa dan bisa dilepas di lingkungan masyarakat, karena dia sudah tahu dari ibunya, dari bapaknya. Nah itu, jadi kalau pasien datang ke saya dengan usia yang masih remaja, kalau datang sendiri pasti nggak boleh, dia harus ada orang tuanya, karena orang tuanya adalah pendukung yang selalu harus mendampingi dan memberikan support. Orang jadi lebih sering kuliah online, ya semuanya online ya. Kerja pun online, ya. Akhirnya kan jadi individual, takut ya. Nah ini mungkin kalau boleh kasih saran ke teman-teman kalau misalnya di rumah ya. Kalau saran yang paling utama adalah walaupun kita pakai online, kita tetap harus lakukan interaksi ya. Interaksi itu misalnya berolahraga ya, dia pagi-pagi berolahraga, kemudian ketemu temannya, kita omong-omong, karena olahraga itu salah satu terapi yang paling bagus ya. Kita kan olahraga fisik kemudian berkeringat, itu kan menambah sehat ya. Kedua tentunya kita harus punya kalau orang-orang sekarang gaulnya me time dengan keluarga. Paling enggak dalam 24 jam tuh kita harus punya paling enggak 1 jam lah, misalnya duduk bersama, makan bersama, misalnya begitu. Terus yang paling mudah sekali kita melakukan karena ini online dengan teman-temannya itu kumpul kerja kelompok, lewat itu kan bisa komunikasi dengan seperti itu. Dan yang terakhir mungkin ya dengan keluarga, paling enggak ya jalan-jalan yang kira-kira kan, karena ini musimnya pandemi ya kita harus tahu diri lah
misalnya menjauhi dari gerombolan, ya kerumunan, ya pakai masker, ya kalau cuma jalan-jalan gitu kan menambah semangat lah, itu yang paling bagus itu ya. Berarti memang apa namanya ucapan yang soal di dalam badan yang sehat itu terdapat apa pikiran yang kuat itu bukan sekedar bullshit. Iya iya. Karena banyak juga yang itu mungkin justify karena malas olahraga. Iya malas olahraga itu penting loh, walaupun hanya sebentar 30 menit tapi kan kita udah keluar, udah bisa melihat orang, melihat tamanan, melihat ya macam-macam, ya kita jadi bikin seneng lah. Ternyata menjaga badan itu juga salah satu upaya buat jaga mental. Iya. Terus juga mungkin kita harus bikin lingkungan yang positif. Iya betul ya. Nah kok di sosial media sendiri kan sekarang ngeri gitu. Apa namanya banyak banget hate speech. Iya. Nah, ini hate speech sendiri tuh pengaruhnya tuh kuat nggak sih kalau dari mungkin kasus-kasus yang dokter Pratama ini? Bisa kita katakan kuat, bisa tidak, tergantung dari mental anaknya itu ya. Kalau memang itu sesuatu baru yang baru bagi anaknya ya, dari individu tersebut, kemudian individu tersebut memang orang yang pendiam atau introvert ya, dia akan merefresh semua yang masuk. Nah dari masuk itu dia akan memberikan suatu kesimpulan yang keliru kan, karena dia tidak berbicara, tidak bercerita. Tapi beda dengan orang atau individu yang misalnya mendapat A, tapi dia penasaran kalau bisa dia bertanya. Nah dari bertanya kita bisa memberikan sesuatu yang kamu ya ini seharusnya seperti ini. Contoh ya, banyak bukan banyak, ada sih pasien-pasien saya mengatakan, Bu dok saya nggak mau obat ini, saya begini, kenapa toh, karena ini. Ya saya harus menjelaskan, artinya menjelaskan secara ilmu ya, bahwa setiap obat itu pasti ada catatannya. Obat ini indikasinya seperti ini, efek sampingnya seperti ini, tidak boleh ini. Itu memang harus dicatat supaya kita bisa memberikan seaman mungkin bagi pasien. Dan kita juga harus menerangkan bahwa yang memberikan efek samping itu bukan hanya obat saja, tapi apa yang kita makan, apa yang kita minum dengan tanda kutip berlebihan itu juga membuat efek samping di badan kita. Nah itu hal-hal itu yang harus kita jelaskan sesuai dengan tentu latar belakang kita. Itu ya. Kalau misalkan nih caranya biar lebih aware lagi sama kesehatan mental kita sendiri itu gimana sih Dok? Kan ya kadang kita tetap orang. Ya. Tapi kan ada nih orang yang kadang memang ada trust issue orang dia tuh nggak bisa percaya sama orang sama kondisi dia sendiri. Kira-kira untuk nyadarin saya sakit, saya butuh dokter, itu caranya gimana? Komunikasi. Dasarnya kita bisa melewati konflik dengan baik adalah kita berkomunikasi dengan orang yang terdekat dengan kita. Kalau kita misalnya belum menikah ya orang tua. Ya, orang tua kan sebagai tumpuan kita. Kita harus mampu bercerita. Ya, atau orang terdekat kita yang mungkin bisa membantu kita, misalnya guru, ya, atau tante, om, atau kalau memang susah-susah dia sama sahabat ya. Artinya komunikasi itu adalah salah satu pelepasan yang ada di dalam dirinya, misalnya keraguan, ketakutan itu bisa terlepas dengan komunikasi, dengan interaksi lah gitu. Nah ini mungkin ada satu hal lagi yang agak saya khawatirkan. Ini cuma riset pribadi sih, bukan berdasarkan badan riset manapun. Nah, bisa nyebar kuesioner. Nah, dari kuesioner ini saya tuh nemu hasil. Hasilnya itu orang tuh lebih bodoh amat gitu sama kesehatan mental. Malah kadang ada yang cenderung meremehkan. Ya. Itu kok tanggapan dokter mengenai itu seperti apa? Ya. Satu tentunya kita ingin tahu dulu kuesionernya dalam bentuk apa ya, kuesioner dalam bentuk apa. Kemudian yang namanya kuesioner itu kan sesuatu penunjang yang bisa dikatakan belum bisa sebagai
kita memberikan diagnosis pasti ya. Nah, kenapa orang berbeda-beda wataknya? Itu tadi ya. Jadi gini, usia 0 atau usia 3 tahun sampai usia 18 tahun itu adalah usia emas ya, di mana perjalanannya mereka itu akan menjadi baik dan tidak tergantung dari lingkungannya dia. Lingkunganlah yang akan membentuk kepribadiannya dia, wataknya dia, perilakunya dia, emosi dia. Nah, sesudah usia 18 tahun secara ilmu kejiwaan dianggap pribadi yang matur, yang gimana dia bisa berpikir, bisa menentukan, bisa menjelaskan ya, dan bisa menerangkan apa yang akan terjadi ya, dianggap seperti itu. Nah, kenapa ada orang-orang dengan kepribadian misalnya cuek, masa bodoh. Nah, itu kita harus melihat dari latar belakang dia waktu dia kecil sampai remaja. Gitu. Ya, ujung-ujungnya memang balik lagi ke lingkungan ya. Berarti memang benar, pertama kita harus jaga badan, kita harus jaga lingkungan ya. Dan termasuk gimana cara kita bersikap itu mempengaruhi orang lain. Ya. Ini mungkin yang buat kita semua harus sadari, kita semua harus introspeksi kan. Ya, apakah kita sudah menjadi orang yang positif atau malah negatif. Terkadang itu yang menurut yang menurut kita lakuin itu positif, ternyata malah negatif. Itu namanya dia melewati suatu permasalahan, atau kalau kita menyebut suatu stresor, itu namanya konflik batin. Kalau orang wawan mengatakan luka batin. Jadi apa yang kita rasakan baik, kita berikan sesuatu yang baik, tapi penerimaan orang tidak baik. Nah, itu kalau kita mempunyai mental yang kuat akan berpikir yang positif. Kenapa sih orang itu berpikir negatif padahal aku maunya positif? Mungkin begini, mungkin itu. Nah, iya. Cuman sebagian kecil gitu. Memang orang udah kok masuk tadi. Sakit gitu dong. Mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa di rumah mungkin pesan-pesan saya ya, banyak-banyaklah kita saling mengintrospeksi diri ya, satu itu. Kemudian kita memperbanyak teman ya, kemudian saling mampu mensupport diri dan teman-teman ya. Berikan yang terbaik bagi teman kita, juga terbaik bagi diri kita. Dan jangan lupa selalu kita komunikasi dengan orang tua atau lingkungan intern kita. Dan yang terakhir tentunya olahraga yang paling bagus ya. Gitu. Luar biasa saran-saran dari Dokter Endang, Safety Ningsih, SPKJ, luar biasa yang pada siang hari ini sudah berkenan menghadiri acara Lasar dan mengisi kita dengan banyak ilmu dan insight-insight baru. Tadi ada beberapa baru buat saya juga. Memang tujuannya ini kan kita untuk belajar sama-sama. Apalagi untuk secara umum dan supaya pemirsa sendiri nggak takut. Jadi nggak ada yang perlu takut buat datang ke psikolog atau psikiater. Bukan berarti gila ya. Atau bukan berarti rigid. Cuman di-tag aja ini masalahnya, ini solusinya. Jadi memang tujuannya untuk nge-refresh orang-orang supaya nggak usah takut. Nggak usah malu dijudge. Terima apa adanya. Bersyukur dikasih duit jangan luncak. Oke, sekian untuk podcast hari ini. Thank you for watching. Nantikan episode berikutnya untuk bahasan selanjutnya. Wah, ini favorit semua orang, kontroversial. Oke, nantikan episode laser lainnya bersama Kevin. Sampai jumpa di minggu depan.